Satu dari 36 prajurit yang selamat usai kontak tembak dengan KST menceritakan keadaan yang terjadi di lapangan kepada Panglima TNI Yudo Margono. Saat sedang dievakuasi, prajurit itu mengaku KST membawa anak-anak dan wanita ketika terjadi kontak tembak, sehingga membuat anggota ragu mengambil tindakan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kontak tembak antara prajurit 36 prajurit kita dengan KST di daerah Mugi Komplek. Satu di antara 36 anggota TNI yang selamat dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di distrik Mugi Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada Sabtu 15 April 2023 memberikan keterangan kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Yudo mengaku baru saja menemui satu dari 36 anggota yang ikut dalam misi penyelamatan pilot Susi Air Kapten Philip Smart Martens. Panglima TNI itu saat dikonfirmasi pers di Komplek Bandara Juanda, Surabaya pada Selasa 18 April 2023 mengatakan, menurut pengakuan prajurit yang selamat tersebut, KKB selalu mengajak anak-anak dan ibu-ibu dalam melakukan penyerangan. Mereka berteriak-teriak sambil menembak ke sejumlah arah. Masyarakat, kemudian anak-anak yang dengan teriak-teriak, kemudian ada peluit dan sebagainya, seolah-olah menakutkan lah, ya, menakut-nakuti dengan masyarakat tadi. Anggota mengaku ragu untuk menembak karena terlihat ada ibu-ibu dan anak-anak. Mengutip Tribun Papua.com, Yudo menyebut anggota mengaku bingung karena tidak pernah berada dalam kondisi seperti itu. Mereka menceritakan bahwa kami dikepung dengan masyarakat dan anak-anak dengan teriak-teriak, kemudian yang dari 3 sisi melaksanakan tembakan. Jadi, ya itu yang mereka menjadi kalau orang bingung ya, di atas itu antara harus menembak senjata atau karena yang dihadapi ini masyarakat seperti ngeroyok gitu. Ya, mereka tidak pernah menghadapi hal seperti itu sampai melibatkan anak-anak. Nah. Kepungan tembakan oleh KST atau KKB berujung 5 prajurit TNI yang mengalami luka tembak. Kelimanya dipastikan selamat dan sudah dievakuasi ke Timika serta sudah dirawat di rumah sakit terdekat. Sementara 4 prajurit lainnya hilang kontak. Yudo menerka prajurit yang hilang kontak itu kemungkinan dalam keadaan harus bersembunyi, sementara pihaknya akan segera melakukan pencarian. Namun akibat serangan itu, 1 prajurit atas nama Miftahul Arifin meninggal dunia. Arifin tertembak dan jatuh ke jurang. Saat ini jenazahnya dalam upaya pengangkatan namun terkendala cuaca. Dan di situ tidak ada penduduknya, ya penduduk yang istilahnya perangkat desa dan sebagainya itu. Nah, penduduk di situ adalah penduduk binaan yang digunakan untuk menyerang kita tadi. Demikian informasi terkini, Syedara Lun, saksikan terus beragam informasi menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun sramines.com.